Afiliator di TikTok ini berhasil dapetin komisi kurang lebihnya 100 juta dalam waktu 1 bulan dan penjualan mencapai 50.000 pieces. Ini bukan gimmick tapi ini asli dan kita akan belajar dari afiliator ini gimana dia ini bikin konten dan cara jualnya. Jadi banyak penasaran? Tonton aja video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video ini saya pengen bahas affiliate. Mimpi kecil dari hal teknis jadi seorang affiliate di TikTok. Gimana caranya kita ngeluarin budget seminim-minimnya tapi bisa dapat untung semaksimalnya ataupun cuannya gede. Mungkin ini adalah hal yang mustahil kalau misalkan kita lakukan sendiri. Padahal ini ada caranya. Nah, biar teman-teman yakin, tonton pokoknya video ini sampai selesai. Kita bareng-bareng belajar dari satu afiliator. Ini afiliatornya itu ibu-ibu. Dia fokusnya di kategori home living dan dia main di satu produk teman-teman ya. Sebetulnya bukan satu produk tapi nge-push satu produk dan dia berhasil dapetin ramuannya ataupun rumusnya gitu. Nah, kira-kira seperti apa? Oke, kita akan coba untuk bahas dulu di kategori dan produknya. Nanti setelah itu kita akan coba untuk bahas di konten dan strateginya. Beliau fokus di niche kategori home living yang dimana produk yang dijual itu adalah produk jas hujan dan dalam waktu 30 hari terakhir ini produknya itu menduduki produk pertama. Dan dapat penjualan di angka 90.000 pieces 30 hari terakhir teman-temannya dengan total komisi di angka 8%-an. Nah, mungkin kita akan coba untuk pelajari dulu kenapa produk ini bisa laku dan bisa menduduki poin pertama dan apa alasannya. Dan ini saya ambil dari perspektif saya pribadi. Mungkin teman-teman punya pendapat lain. Kalau misalkan punya pendapat lain, tulis saja di kolom komentar. Di sini kalau misalkan kita lihat datanya teman-teman ya, harganya itu jatuh di angka 62 ribuan dari harga 80 ribuan yang dibahas dari kontennya. Kita akan lihat kontennya nanti teman-teman ya. Nah, di sini itu jatuh harga paling rendah di angka 50 ribuan. Nah, di sini udah ketahuan ya, kalau misalkan ada jas hujan harganya 50.000, kita ambil harga terendah itu bisa dapat 2 teman-teman ya. Jadi beli 1 dapat 2. Intinya itu kita dapat 3 lah kurang lebihnya ya untuk jas hujannya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dari wawasan produknya, nilai jualnya itu ada 4. Yang pertama paket hemat, yang kedua pelindungan lebih baik, yang ketiga ukuran all season, yang keempat itu warna random. Nah, di sini kita udah bisa ambil sebuah kesimpulan kalau misalkan produk ini bisa laku keras ya karena 4 nilai ini. Selain itu teman-teman juga bisa lihat skor ulasan baiknya. Nih, ada yang bilang bagus, cepat sampai, rekomendasi, sesuai deskripsi, beli 1 gratis 1, harganya terjangkau. Jelas ini adalah value-nya di harga. Sekarang teman-teman tahu ya kenapa produk ini bisa laku. Nah, ngomongin produk ini laku, pasti sebagian affiliate akan mengejar produk ini. Sekarang kita akan coba lihat ada berapa banyak afiliator yang mempromosikan produk ini selama 30 hari terakhir. Di sini kalau misalnya kita ambil datanya itu dari platform Kalau Data, afiliatornya itu kurang lebih ada 1018 afiliator yang mempromosikan produk tersebut. Tentunya ini banyak sekali strateginya, mulai dari konten ataupun dari live streaming ataupun dari iklan. Nah, yang kita bahas di sini adalah afiliator nomor 1 yaitu Mbak Ari Gemoy. Nah, saya suka banget sama konten beliau yang dimana konsistennya itu mungkin saya kalah teman-teman ya. Maka kita akan coba untuk bedah beberapa kontennya dan kita bisa ambil sebuah kesimpulan dan kita pelajari beliau ini gimana cara bikin kontennya. Oke, jadi kita udah masuk ke datanya beliau teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini data yang diambil dari Kalau Data. Kita akan ambil 3 poin aja. Yang pertama kita akan ambil dari segi durasi konten yang dia buat. Yang keduanya kita akan lihat hook kontennya seperti apa. Yang ketiganya apakah ini ngiklan atau enggak ya. Soalnya kok view-nya ini lumayan juga, 40.000 lah, 60.000 lah. Pastikan kita penasaran teman-teman ya. Oke, kita akan coba untuk lihat dulu dari beberapa durasinya teman-teman ya. Nah, di sini sebetulnya konten yang beliau buat itu banyak banget dari satu produk ini. Jadi yang awalnya itu produknya seperti ini teman-teman ya, untuk kontennya itu di angka 138 ribuan dan ini beliau itu bergabung pada tahun 2021 fokus jualan di satu niche aja yaitu jas hujan. Kebayang kita pasti bingung gimana caranya beberapa tahun mungkin kurang lebih di angka ya udah lama 5 tahunan fokus di jas hujan. Gimana coba teman-teman mikirin konsep produknya, pastinya bingung banget ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen belajar seperti apa sih kita fokus di satu niche dan bisa berhasil, kalian bisa coba cek ya akun beliau teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya untuk kontennya itu semuanya itu dipakai jas hujannya. Ini ciri khasnya ya. Jadi di sini kalau misalnya kita ambil kurang lebihnya mungkin di poin yang pertama dulu ya ataupun di halaman yang pertama. Jadi di halaman yang pertama di sini itu tontonannya mencapai 59 juta.
Ya, ini untuk tontonan video yang pertama. Untuk video yang kedua itu ada 16 juta, yang ketiganya itu ada 81 juta. Oke, di sini mungkin kita akan coba untuk ambil 3 video dari bawah dulu. Setelah itu kita akan bahas video yang pertama. Jadi untuk video yang nomor 3 itu seperti ini. Siapa di sini yang suka bingung pas berangkat kerja tapi ternyata jasnya masih hujan? Tenang saja teman, ya, karena kalian kalau check out jas ini kan dikirimnya langsung 2 jas sekaligus. Jadi misalkan yang satunya basah, yang satunya bisa langsung dipakai waktu mau berangkat kerja. Oke, Ya, di sini udah ketahuan dan saya sudah nyimpulin ya biar teman-teman mungkin nggak ngabisin waktu. Jadi di poin yang ketiga ini adalah sebuah perbandingan kalau misalkan kita berangkat kerja dan kalau misalkan kita ini udah pernah kena hujan, mungkin sebelumnya ya, itu kalau dipakai lagi kan pasti basah. Nah, ada nih cadangannya yaitu jas hujan satunya lagi. Makanya produk ini mungkin worth it buat dibeli karena bisa beli 1 gratis 2. Itu untuk konten yang ketiga. Sedangkan untuk konten yang kedua seperti ini. siapa di sini yang pakai jas pas musim hujan, tapi selalu selamanya bagian sini masih basah bunda. Seperti ini ya, pasti nanti bajunya masih basah. Sekarang tidak lagi bunda ya, kalian bisa dapetin jas model yang aku pakai seperti ini, udah ada celana dan ada atasannya, nggak bakalan basah bagian dalamnya. Oke, kalau yang ini pembahasan tentang di bagian bawah yaitu di bagian celana. Kalau yang tadi itu pembahasannya tentang masalah secara umum teman-teman ya. Kalau untuk video yang ketiga ini durasinya itu kurang lebih di angka 39 detik. Untuk video yang kedua di sini itu durasinya di angka 1 menitan. Dan ini untuk video yang pertama. Itu setelan apa atasan doang, kakak bisa dilihat sendiri ya, ini udah ada celana panjangnya. Jadi seperti ini kak modelnya, ada atasan dan ada bawahan celana panjang. Oke, kalau yang ini itu durasinya 34 detik. Nah, kalau yang pertama ini beda konsep dengan konten 3 dan konten 2. Kalau konten 2 itu kayak semacam langsung, teman-teman ya. Jadi kayak nanya siapa di sini yang lagi nyari jas hujan. Dan nanya kayak gitu itu udah pasti nyampe ke audiens. Sedangkan untuk yang pertama ini lebih ke ngejawab sebuah pertanyaan. Dan ini mungkin bisa disebutnya adalah konten komen, teman-teman ya, ataupun reply komen lah bahasanya. Nah, kenapa saya bahas dari 3 sampai 1 bukan dari 1 sampai 3? Karena di sini untuk nomor satunya itu di iklan. Nah, jadi untuk beberapa konten yang lain ini tuh nggak di iklan. Tapi nggak tahu ya teman-teman, mungkin sebelumnya itu udah di iklan. Karena di sini kalau misalkan saya lihat di kalau data cuma satu aja video yang diiklanin, yaitu video yang satu ini. Mungkin di sini teman-teman penasaran, Bang, itu di iklan kira-kira berapa modalnya dan apakah itu boncos atau tidak? Kita coba lihat teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk biaya iklannya itu kurang lebih konsumsi ads-nya di angka 477 juta. Ini mungkin datanya bisa aja valid ataupun gak valid karena diambilnya dari kalau data dan biasanya itu ada delay dari TikToknya teman-teman ya. Dan di sini dapat omset di angka 1M dan dapat ROAS di angka 1,27. Dan kalau misalkan saya ambil kesimpulan, ini tuh nggak boncos menurut saya. Karena yang dikeluarin itu cuma 400 tapi dapat omsetnya itu di angka 1M. Berarti ini udah gede banget. Ini selama 30 harian. Dan kalau misalkan teman-teman cek untuk akunnya, beliau ini fokus di pembahasan jas hujan. Dan mungkin teman-teman yang punya masalah pengen bahas satu produk tapi pengen gonta-ganti background, bingung gonta-ganti backgroundnya, coba perhatikan bikin konten cara beliau. Beliau ini bikin kontennya sebetulnya tuh kayak gini ya. Ini coba kalian lihat ya. Kita akan coba untuk mute dulu di sini. Ya, ini untuk backgroundnya seperti ini. Yang pertama, yang kedua seperti ini. Ini mungkin di luar teman-teman ya. Nah, ini di luar seperti ini nih. Tuh ya, ini ada langit-langit kayak gini. Ini balik lagi ke yang pertama. Nih. Nah, tuh ya. Cuma ini angle-nya itu agak sedikit miring, ya kan? Terus di sini yang ketiganya seperti ini. Yang keempat ya. Nah, kalau yang keempat juga sama. Yang tadi mungkin miringnya ke kiri, sekarang miringnya itu ke kanan, teman-teman ya. Intinya kalau misalkan kalian yang pengen bikin konten satu produk tapi bingung dari segi background, takut kena pelanggaran, coba deh pelajari konten beliau yang dimana beliau ini mungkin backgroundnya kayak gitu semua ya. Cuman ada angle kiri, angle kanan, dan mungkin sedikit dibedakan. Hari ini udah tahu nih backgroundnya itu kayak semacam background pintu. Kita coba background itu ke langit ataupun ke pohon kayak gitu. Sehingga ini aman. Dan kenapa saya bilang ini aman? Kalau misalkan gak aman, gak mungkin beliau ini bikin konten lagi. Berarti aman dong teman-teman ya kalau misalkan terus bikin konten. Dan berapa sih Bang komisi yang didapatkan? Ini secara perhitungan saya aja teman-teman ya. Jadi untuk penjualannya dari kalau data itu dapat 50.000 pieces. Kalau misalkan kita kalikan dengan komisi dari produknya, itu komisinya di angka 3.900-an. Kalau misalkan saya cek di TikToknya, kurang lebihnya dapat di angka 190 jutaan. Komisinya dalam waktu 1
bulanan. Gimana teman-teman ya? Mungkin beliau ketika bikin kontennya itu sengaja beli dulu barangnya, kita nggak tahu ya. Kita anggapnya itu beli dulu barang gitu kan teman-teman ya. Terus di situ bikin konten karena yakin kontennya itu bisa FYP dan kita menguasai produknya, maka kita akan terus lanjut. Dan hasilnya sekarang udah bisa fantastis penghasilannya dalam waktu 1 bulan. Itulah gokilnya kalau misalkan kita main affiliate TikTok dan kita tahu caranya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari afiliator yang satu ini? Yang pertama itu udah pasti dari konsistensinya. Beliau percaya satu niche itu bisa mendapatkan winning produk dan hasilnya bisa teman-teman lihat. Beliau ini udah lama dari tahun 2021 dan dia dapat penghasilan itu sebesar itu di tahun sekarang, di tahun 2025. Dan satu hal yang mungkin kita harus tanamkan yaitu kita harus konsisten. Dan kita juga harus tahu kenapa kita mau fokus ataupun kita mau coba untuk mempromosikan produk. Apakah produk ini dibutuhkan ataupun cuma sekedar nyoba-nyoba aja ataupun sekedar iseng. Dan dari secara keseluruhan yang harus teman-teman lakukan di sini yaitu iklan. Karena TikTok itu adalah pay to win. Nah, gimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Dan itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.